dari salah satu aspek itu harus banyak kita kaji lebih mendalam. Jadi saya melihatnya dari sesuatu yang sederhana tadi, bahwa semuanya itu berawal dari adanya suatu objek di rumah itu. Apapun jenis objeknya, dia akan kita jadikan suatu bahan kajian lah gitu. Nah, kata awalnya adanya yang paling sesuai saat ini istilah objek. Benda susah kita pelajari secara langsung karena tidak dimensinya, maka marilah kita pecah menjadi dua bagian. Bidang dan garis. Benda itu di ruang, itu tempat, bukan objeknya. Dari yang tiga dimensi, benda kita bagi dua, bidang dan satu dimensi, garis. Yang berikutnya lagi nantinya, baik bidang ataupun garis, kalau semuanya itu terlalu banyak jumlahnya, maka kita nyatakan dalam titik. Jadi yang namanya geometri, kalau geometri itu mulai dari awalnya, kalau dari atas untuk keilmuannya benda, bidang, garis, dan titik. Tetapi dalam pelaksanaan kita menggunakan matematika, maka itu balik. Titik menjadi garis, garis menjadi bidang, bidang menjadi benda. Kita perlu juga memperhatikan dari mana Anda melihatnya. Benda yang sama akan terlihat berbeda kalau sudut pandangnya berbeda. Nah ini ya, nggak enak juga. Jadi deh, banyak aku lupa. Benda yang sama. Sekarang kalau Anda lihat tepat seperti ini, apa bentuknya? Ya, kalau Anda lihat tepat seperti ini, apa bentuknya? Padahal bendanya sama. Dari kedua masalah ini minimal kita melihat salah satu aspek dari data tersebut yang kita sebut sebagai fakta dari objek. Bagaimana faktanya objek tersebut? Keadaan yang sebenarnya dari objek itu. Fakta itu kita sebut nantinya biar pendek omongannya data. Sebenarnya data. Dan data itu sebenarnya konotasinya adalah plural. Jadi apa namanya? Banyak. Kalau singular itu istilahnya sebenarnya datum. Datum yang singular, data yang plural. Ya.
mengingat fakta dari suatu objek itu banyak sekali, maka kembali salah satu aspek dari itu, apa saja yang kita bisa nyatakan untuk disebut sebagai data. Untuk ini kita perlu standarisasi. Sementara dulu, oke. Kenapa kok belum ada? Contoh. Kalau saya tanya, ini apa Pak? Bidon. Kalau orang yang nggak pernah dengar istilah bidon, dia bilang ini apa? Yang umum mungkin alat tulis. Alat tulis umum lagi gitu ya, umum. Nah, kita di luar itu kita sudah lupa, karena itu sudah disandarkan. Yang penting ini kilo ya, ya standar. Ya. Sehingga kita untuk menyatakan benda pun di luar kesadaran kita pakai standar. Atau setelah kita menyatakan perjanjian umum pada satu itu, maka ada dua jenis data. Pertama yang kita sebut terukur, dan kedua yang tak terukur. Yang terukur itu maksudnya suatu standar dari fakta objek yang nantinya bisa kita nyatakan dalam bentuk numerik. Berawal dari semuanya data yang tak terukur awalnya. Di mana untuk pengukuran itu perlu alat ukur. Kalau ada alat ukurnya, tidak mungkin kita mengukur. Kalau tidak ada alat ukur, walaupun datanya terukur, tapi tidak bisa kita nyatakan secara numerik. Numerik itu dalam bentuk angka. Dalam seperti ini, hanya ini yang kita perhatikan awalnya. Mau dinyatakan data itu dalam bentuk angka,